Ada yang berbeda dalam transaksi pembelian gas LPG 3 kg yang dilakukan Satria, warga Gubeng Kertajaya, Kota Surabaya, Senin pagi. Ia harus menunjukkan nomor induk kependudukannya di KTP ke agen gas LPG. Data NIK ini akan dibaca aplikasi My Pertamina untuk validasi. Apakah calon pembeli memenuhi syarat sebagai pengguna gas bersubsidi? Satria tidak punya pilihan lain karena terdesak kebutuhan dapur rumah tangganya. Menurut saya sih merepotkan pelanggan yang lain karena KTP itu hak pribadi kami semua, takut disalahgunakan untuk pinjol dan sebagainya karena itu kan KTP pribadi kami semua. Tapi ini sudah jadi kebijakan terus gimana? Ya mau nggak mau ya kita ikuti aja peraturan karena kan ini juga kebutuhan kita sehari-hari. Kebijakan semacam ini sudah diterapkan di ratusan ribu pangkalan LPG 3 kg, termasuk pula di pangkalan milik Rahmat Hidayat. Dari pangkalan di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya ini, dalam sebulan sekitar 300-an tabung LPG 3 kg habis diserap masyarakat dengan harga sesuai HET Rp18.000 per tabung. Rahmat, yang sudah mulai mencatat NIK pelanggannya sejak akhir 2024, mengaku menemui berbagai masalah. Yang terbanyak, keluhan pelanggan yang merasa kebijakan ini menyulitkan atau tidak aman. Masih ada beberapa yang komplain, apalagi yang sekarang harus pakai barcode. Secara otomatis kalau pakai barcode kan berarti pakai KK asli seperti itu. Nah, sama sebetulnya. Jadi kalau yang kemarin tuh daftarnya pakai NIK, sekarang pakai barcode. Jadi kita menjelaskannya tuh lebih ruwet seperti itu. Apalagi sama kasusnya, takutnya buat pinjol seperti itu. Tapi ya pinter-pinter kita untuk menjelaskan. Sementara di kawasan Taman Apsari, Muslih, seorang pedagang soto pengguna gas LPG 3 kg, malah mengaku belum tahu ada kewajiban menunjukkan KTP atau barcode kartu keluarga untuk pembelian gas melon. Selama ini ia membeli gas melon di pengecer dengan harga di atas HET sekitar Rp20.000 per tabungnya. Dengan kebutuhan satu gas melon per 3 hari, pria 60 tahun yang sudah 3 generasi berjualan soto ini mengaku khawatir bakal kesulitan mendapatkan bahan bakar gas. Ya itu yang kurang kebijakan, karena orang-orang itu yang mau jualan nggak ada barangnya nanti kan repotnya. Dan di luar nanti mestinya antri. Jadi kebijakan itu harus Mas, orang mau jualan kalau yang di pengecer-pengecer nggak boleh beli, harus antri di agen sampai jam berapa nanti antrinya itu. Peluang pelanggaran peruntukan gas bersubsidi memang masih mungkin terjadi meski kebijakan NIK sudah diuji cobakan sejak November 2023. Menurut Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, pengawasan pelaksanaan kebijakan ini juga terus digencarkan. Sebagai antisipasi pelanggaran kebijakan, Pertamina terus masif melaksanakan inspeksi mendadak, sidak, dan monitoring baik internal maupun eksternal bersama pemerintah daerah setempat. Sidak dilaksanakan ke seluruh lini distribusi LPG, mulai dari SPBE, agen hingga ke pangkalan sebagai jalur paling akhir distribusi LPG 3 kg subsidi. Sidak juga dilaksanakan dari aspek pengguna horeca atau pelaku usaha horeca, hotel, restoran, dan kafe untuk memastikan bahwa sektor tersebut telah menggunakan LPG sesuai peruntukan yaitu non-subsidi. Tingginya disparitas harga gas bersubsidi dan non-subsidi memang masih jadi faktor yang membuka peluang pelanggaran oleh spekulan. Berikutnya, dampak positif yang lain itu adalah pembelian gas LPG 3 kg yang terdata melalui NIK atau KTP itu memungkinkan adanya pencatatan digital transaksi. Sehingga itu lebih transparan, Mas. Ya. Terus juga di sini ada suatu penghapusan pengecer dan pembelian langsung dari pangkalan resmi yang tentunya ada harapan supaya apa, membuat harga itu lebih stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Jadi tidak ada suatu spekulasi di masyarakat itu. Tantangan lain yang juga harus dijawab pemerintah adalah menjamin pangkalan resmi tersedia hingga daerah-daerah terpencil sehingga jangkauan akses gas bersubsidi betul-betul merata. Kebijakan penggunaan NIK atau QR Code pada kartu keluarga untuk pembelian LPG 3 kg dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan subsidi energi untuk keluarga miskin.
BPS menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia hingga akhir 2024 sekitar 8,57%. Sementara di atasnya ada kelas keluarga menengah sekitar 50% lebih yang juga membutuhkan akses energi yang murah. Karena itu perlu uji coba yang lebih komprehensif agar masalah penyalahgunaan subsidi energi untuk keluarga miskin ini tidak terus terulang. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya.